Sebelumnya kami dari kelompok 6 membawakan topik berupa aplikasi penerapan ragam hias di berbagai media. Kami beranggotakan saya Yusrita Sari, Yuta Riflana, Sofi Taufikur Rahman, Yuga Prasetyo, dan Siti Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan pengertian aplikasi ragam hias dan juga menjelaskan beberapa media yang bisa dipakai untuk penerapannya. Yang pertama, pengertian ragam hias, yaitu motif ragam hias adalah aplikasi ornamen dalam berbagai pola yang bertujuan memperindah suatu wadah. Dalam dunia interior, motif ragam hias bisa diwujudkan dalam berbagai wujud aplikasi, baik pada permukaan seperti lantai dan dinding, dan dalam berbagai rupa pula, baik motif alam, geometris, oriental, dan masih banyak lagi. Aplikasi motif ragam hias yang paling mudah dan inspiratif adalah dengan membingkai pola yang kalian sukai dan digantung pada ruangan rumah. Ini bisa menjadi cara menampilkan motif ragam hias yang kreatif, dan pola tersebut juga bisa diganti sesuai dengan tren motif yang sedang diinginkan. Banyak ruangan rumah yang bisa menggunakan teknik aplikasi ini, mulai dari ruang keluarga, kamar tidur, hingga kamar mandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa media yang bisa digunakan dalam penerapan motif ragam hias ini. Yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan kayu beserta contohnya pada bagian ini. Ragam hias pada bahan kayu adalah pola hias yang diterapkan pada media kayu dan dikerjakan dengan teknik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang tidak asing, bahkan sering digunakan untuk pembuatan barang-barang tertentu, salah satunya adalah benda kerajinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sofi Taufikur Rahman. Karena memiliki sifat yang khas, terkadang kayu tidak dapat digabungkan dengan bahan lain. Ragam hias pada bahan kayu disebut juga dengan ornamen. Kegunaan dari ragam hias adalah untuk menambahkan nilai keindahan atau estetis dari benda atau produk yang diciptakan dari bahan kayu tersebut. Penerapan ragam hias pada bahan kayu pada umumnya, penciptaan ragam hias pada kayu dilakukan dengan cara melukis, mengukir, dan gabungan antara melukis dan mengukir. Meskipun ada beberapa cara lain dalam membuat ragam hias pada kayu, seperti teknik menempel objek tertentu pada permukaan kayu dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai hiasan, namun teknik ini kurang populer di masyarakat. Ragam hias pada bahan kayu berfungsi untuk menambah nilai estetis sekaligus nilai ekonomis dari benda kerajinan yang diciptakan. Bahkan di beberapa daerah, ragam hias juga memiliki fungsi religi sesuai kepercayaan adat suatu daerah. Ragam hias pada bahan kayu terdapat pada benda-benda seni maupun benda kerajinan seperti pada produk-produk mebel, meja, kursi, almari, dan lain-lain. Pengertian ragam hias pada bahan kayu. Pengertian ragam hias pada bahan kayu adalah bentuk dasar hiasan yang disusun sesuai pola yang diterapkan pada kayu. Fungsinya untuk menambah keindahan. Ragam hias pada kayu sering dijumpai pada bagian-bagian rumah, misalnya pintu, jendela, bagian tiang rumah, dan bagian-bagian rumah lainnya. Selain digunakan sebagai bagian dari keindahan rumah, pada umumnya ragam hias juga berfungsi sebagai penolak bala atau penghormatan pada roh leluhur. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada kayu umumnya terdapat di atas permukaan kayu yang berbentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Banyak perabotan dari kayu dan bagian bangunan yang diberi sentuhan ragam hias dengan tujuan untuk menambah nilai keindahan dan juga mengandung makna simbolis. Dilanjutkan Kak Fatim. Hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat adat tradisional sebagai bentuk budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Penerapan ragam hias pada bahan kayu terdapat pada benda-benda kerajinan tradisional antara lain seperti tameng kayu, tameng atau perisai, bagian rumah adat tradisional, perabotan rumah tangga, hiasan dinding, dan lain-lain. Berikut contoh penerapan ragam hias pada kayu. 1. Contoh ragam hias pada kerajinan topeng kayu. 2. Contoh ragam hias pada tameng atau perisai. 3. Contoh ragam hias pada rumah adat. 4. Perabot rumah tangga. Dan 5. Hiasan dinding. 2. Penerapan ragam hias pada bahan kaca beserta contohnya. Membuat kerajinan tangan adalah hal yang menyenangkan karena benda babi yang satu ini bisa membuat benda-benda tidak terpakai di rumah menjadi berguna. Selain bisa dilakukan
kerajinan kaca bisa menjadi sumber pendapatan jika ditekuni. Anda tinggal mempelajari macam-macam kerajinan dari kaca dan cara pembuatannya di bawah ini. Contoh kerajinan dari kaca. 1. Hiasan dari toples kaca. Selain toples kaca, Anda juga bisa memakai gelas kaca vintage atau jadul untuk membuat bermacam-macam hiasan dari kaca di bawah ini. Gelas vintage tersebut sekarang sedang tren digunakan di berbagai kafe dan bisa dibeli dengan mudah di toko. Gunakan botol kaca kosong dan lukis permukaannya. 2. Kaca cantik yang dihias dengan metode lukis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Rita. Selain merubah fungsi benda-benda kaca, Anda juga bisa berkreasi dengan kuas. Contoh, kerajinan dari kaca berikut ini dibuat dengan menghias benda-benda kaca. Anda juga bisa berkreasi dengan kuas. Contoh kerajinan dari kaca berikut ini dengan menghias benda-benda kaca menggunakan metode lukis. 3. Seni kaca patri untuk ornamen kaca jendela. Kaca patri paling terkenal sebagai kaca masjid atau kaca hias jendela rumah. Jenis kerajinan kaca ini sangat lebih populer dari kaca grafit. 3. Penerapan ragam hias pada bahan keramik beserta contohnya. Pengertian kerajinan keramik. Kerajinan keramik merupakan karya seni buatan tangan manusia yang menggunakan tanah liat sebagai bahan pembuatannya. Kata keramik berasal dari bahasa Yunani, yakni keramos. Artinya, benda belah buat dari tanah liat yang telah melalui proses pembakaran. Jadi, bahan baku utama dalam pembuatan karya kerajinan keramik adalah tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan keramik juga membutuhkan bahan seperti pasir, kain, atau tanah liat putih, dan bahan lain yang diperlukan. Penentuan suhu untuk pembakaran tanah liat pun juga beragam. Namun, jika suhunya 600 Celcius hingga 1300 Celcius, suhu ini harus disesuaikan dengan tanah liatnya. Contohnya, tanah liat yang sudah bersifat agak keras tidak perlu memerlukan suhu pembakaran yang sangat tinggi. Sebaliknya, tanah liat yang masih agak lunak memerlukan suhu lebih tinggi untuk pembakaran. Selain untuk membuat keramik menjadi tidak mudah hancur, proses pembakaran ini juga ditujukan supaya kerajinan ini menjadi lebih padat serta tetap air. Contohnya, 1 gelas, 2 piring, 3 vas bunga, 4 bibit, dan akan diteruskan oleh Kak Yoga. Penerapan ragam hias pada bahan kulit beserta telurnya. Dari bahan kulit, bahkan wayang kulit Indonesia pada 7 November 2003 oleh UNESCO ditetapkan sebagai sebuah warisan mahal karya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau representatif budaya tak benda warisan manusia. Adapun beberapa contoh penerapan ragam hias pada bahan kulit yaitu 1. Wayang, 2. Baju, 3. Pada alat gamelan, 4. Sepatu, 5. Tas. Penerapan ragam hias pada bahan kain beserta contohnya. Ragam hias atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur kayu, kulit, dan sebagainya. Contohnya, kain batik menggunakan ragam hias dalam motifnya. Menjahit merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menyambungkan kedua kain menggunakan alat dan bahan berupa benang serta jarum. Dalam menjahit, ada berbagai teknik yang bisa diterapkan oleh para penjahit. Salah satunya adalah teknik jahit aplikasi yang membutuhkan kreativitas lebih. Mengapa demikian? Karena teknik jahit aplikasi dilakukan dengan menjahit guntingan kain pada kain baru yang berbeda warna sehingga dapat membentuk motif baru yang diinginkan. Mayoritas penjahit di Indonesia menggunakan teknik sulam tusuk hias feston yang masih dilakukan dengan manual atau dengan jarum tangan. Contohnya adalah 1. Kain batik, 2. Kain soket, 3. kain tenun, 4. kain tapis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ayu.
Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, pada hari ini kita akan mencapai sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah motif ragam hias bisa diterapkan di berbagai bidang dan tempat, tidak hanya pada kertas saja. Contohnya bisa diterapkan pada bahan kayu, bahan kulit, bahan keramik, bahan kain, dan bahan kaca seperti yang kelompok kami sampaikan tadi. Dan ada beberapa pengertian dan contoh-contohnya. Untuk salah contohnya bisa dilihat di peta konsep kreatif ini. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di video yang berbeda. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari kelompok-kelompok lain yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama, pertanyaan dari kelompok 4 dari Rizky Amalia. Pertanyaannya adalah, sebutkan 6 aplikasi motif ragam hias pada dunia modern. 1. Membingkai atau bingkai ruangan cantik motif ragam hias. 2. Cantik modern pada pola geometris. 3. Backsplash atau aksen dekoratif backsplash dapur. 4. Headboard atau headboard cantik kamar tidur. 5. Background kabinet atau kabinet makin gaya dan personal. 6. Dinding motif ukir tradisional. Pertanyaan kedua adalah dari Suci Lestari. Pertanyaannya, sebutkan 4 contoh desain hunian modern. Pertama, Hubert Residence. Kedua, Morgan House. Ketiga, Rose Milton. 4. Canal House. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie. Pertanyaan ketiga, sebutkan 5 contoh desain hunian modern. Jawaban: 1. Rose Midtown. 2. Canal House. 3. Casa Plaza. 4. Morgan Street Light. 5. Counting Steel Clad Perfect. Pertanyaan keempat, jelaskan fungsi ragam hias pada hunian modern. Fungsi ragam hias modern adalah aplikasi ornamen dalam berbagai pola yang bertujuan memperindah suatu wadah. Dalam dunia interior, motif ragam hias bisa dihadirkan dalam berbagai wujud aplikasi, baik pada permukaan seperti lantai dan dinding, dan dalam berbagai rupa pula, baik motif alam, geometris, oriental, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Duta Ariana. Yang kelima, pertanyaannya adalah sebutkan beberapa cara agar membuat karya seni hunian modern lebih nyaman. 1. Kesederhanaan tata ruang. 2. Arsitektur bangunan yang geometris. 3. Pengoptimalan fungsi jendela kaca. 4. Pemilihan warna dinding bersih dan lembut. 5. Pemberian detail eksterior sederhana tanpa dekorasi. 6. Minim ketat dan pembatas ruangan. 7. Menggunakan furnitur minimalis. 8. Ruang bersih, terbuka dan terang. 9. Dilengkapi taman minimalis. Pertanyaan dari kelompok 5. 1. Pertanyaannya adalah, bagaimana aplikasi ragam hias seni rupa itu? Jelaskan secara singkat menurut pendapat kalian. Jawabannya adalah, aplikasi ragam hias adalah aplikasi ornamen dalam berbagai pola yang bertujuan memperindah suatu wadah. Dalam dunia interior, motif ragam hias bisa dihadapkan dalam berbagai wujud aplikasi, baik pada permukaan seperti lantai dan dinding, dan dalam berbagai rupa pula, baik motif alam, geometris, oriental, dan masih banyak lagi. Dan akan dituliskan oleh Mas Yoga. Pertanyaan kedua, pertanyaan dari Pria Marta Alvita. Sebutkan media ragam hias. Jawaban: 1. Media kain. 2. Media kulit. 3. Media kaca. 4. Media keramik. 5. Media kayu. Pertanyaan ketiga, pertanyaan dari Melida Mahrani. Sebutkan 3 cara aplikasi ragam hias pada hunian modern. Jawaban: aplikasi ragam hias pada hunian modern. 1. Dinding mungkin motif tradisional. 2. Aksen dekoratif backsplash dapur. 3. Langit-langit modern pada geometris. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Fatim. 4. Pertanyaan dari Romis Haji. Apa yang paling diketahui tentang aplikasi ragam hias Nusantara? Jawaban: ragam hias Nusantara atau ornamen adalah berbagai gambar bentuk hias Nusantara atau motif Nusantara yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain,
kunci, furnitur kayu, kulit, dan sebagainya. Contohnya kain jati menggunakan ragam hias dalam motifnya. 5. Pertanyaan dari Sekar Langit. Apa fungsi aplikasi ragam hias Nusantara? Jawaban. Fungsi aplikasi ragam hias Nusantara yaitu keinginan untuk menghias sesuatu merupakan insting dan naluri manusia. Pembuatan ornamen menghias didasarkan atas kebutuhan masyarakat baik secara praktis maupun estetis hingga kebutuhan ritual, kepercayaan atau agama. Kebutuhan praktis meliputi kebutuhan manusia terhadap benda pakai yang dianggap layak untuk digunakan dalam masyarakatnya. Kain samping harus diberi motif batik agar nampak blending dengan masyarakat. Piring harus bermotif bunga agar warung nasi mereka dianggap sekelas dan patut dikunjungi seperti warung nasi lain yang telah sukses sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan estetis berarti kebutuhan murni terhadap keindahan dan atau makna simbolik yang dipancarkan oleh karyanya. Terdapat beberapa ragam ornamen yang memiliki makna simbolis yang mengandung nilai-nilai budaya masyarakat penduduk. Selebihnya saya serahkan kepada Kak Ayu. Baik teman-teman, tadi ada presentasi dari kelompok 6